Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami yang beranggotakan saya Iqbal Rizky Nuryuda. Selanjutnya ada anggota saya Gitsano Frandra Rizkatama dan Mila Amalia Damayanti yang akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Implementasi Permodelan Ontologi Web Semantik pada Website Cerdas Pencarian Kos di Kota Malang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya Mila Amalia Damayanti. Jadi di sini perkembangan teknologi web sudah sampai pada penerapan teknologi web semantik. Web semantik merupakan teknologi baru dalam dunia diterapkan pada berbagai bidang kehidupan. Teknologi web semantik menggunakan ontologi yang digunakan untuk merepresentasikan pengetahuan. Ontologi ini merepresentasikan pengetahuan tentang makna objek, properti, dan suatu objek, serta relasi antar objek tersebut yang mungkin terjadi dalam pengetahuan. Di sini kami mengambil permasalahan pada Kota Malang yang disebut sebagai kota pelajar yang memiliki banyak universitas unggulan yang menjadi tujuan para calon mahasiswa di daerah lainnya. Bagi mahasiswa yang kuliah dari daerah lain di luar kampung halamannya, tempat tinggal adalah sebuah kebutuhan utama. Selain mahasiswa, juga banyak masyarakat dari berbagai macam golongan, seperti anak sekolah, pegawai, yang membutuhkan tempat tinggal kos. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pemilik rumah atau pemilik lahan sebagai kesempatan untuk ruang usaha dengan menyediakan tempat kos. Tempat kos sendiri memiliki berbagai tipe kamar, dimulai dari ukuran, kelengkapan kamar, dan fasilitas dengan harga yang bervariasi. Semakin lengkap fasilitas kamar dan letak kos tersebut, maka semakin mahal harga sewanya. Cara yang biasa dilakukan dalam mencari kos yaitu mencari melalui website maupun aplikasi pencarian kos. Namun, dengan banyaknya website maupun aplikasi yang ada membuat masyarakat sulit membandingkan informasi kos dari satu website dengan website lainnya yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dengan cara seperti ini akan banyak sekali menghabiskan waktu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga perlu adanya website cerdas yang membantu masyarakat untuk menentukan kos pilihan sesuai dengan kebutuhan dan kriteria yang mereka inginkan, dengan menggabungkan beberapa metode dan teknologi dalam website. Penelitian ini bertujuan agar masyarakat dapat menginputkan beberapa kriteria kos pilihan mereka, yang selanjutnya web semantik akan memprosesnya serta mengambil data yang sesuai dari website terkait dan menampilkan semua hasil pencarian sesuai dengan ke dalam satu halaman website dengan fitur ini. Kemudian di sini ada dasar teori dari web semantik, dasar teori dari ontologi, dasar teori dari Research Description Framework atau RDF, ada OWL atau Web Ontology Language, dan ada SPARQL yaitu Protocol and RDF Query Language. Kemudian dilanjutkan untuk perancangan. Ya, untuk perancangan sebuah web ini yang kami rancang adalah berbasis semantik menggunakan sebuah ontologi. Jadi ontologinya ada kelas thing ya, itu ada subkelasnya yaitu pemilik kos, harga, fasilitas, dan juga cost setter. Di sini juga kami jelaskan mengenai analisis pemilihan kelas, yaitu pemilik kos adalah kelas yang berfungsi untuk menyimpan data pemilik kos, lalu harga, kelas yang berfungsi untuk menyimpan data harga dari kos, lalu fasilitas adalah kelas yang berfungsi untuk menyimpan data fasilitas kos, dan juga cost setter adalah kelas yang berfungsi untuk menyimpan informasi data link URL dari kosku dan kos DP yang telah di-crawl atau telah diambil dari website lain. Lalu selanjutnya adalah tabel domain range, ontologinya ini adalah pemilik kos, harga needed, range-nya harga, pemilik kos, fasilitas, needed, lalu range-nya fasilitas, cost setter-nya pemilik kos, dan range-nya pemilik kos. Lalu di bawahnya ada kelasnya ini adalah pemilik kos, data propertinya cuma name, harganya cuma name, fasilitas juga cuma name, lalu cost setter-nya adalah pemilik kos, di mana pemilik kos
ini terdiri dari harga dan fasilitas tentunya, lalu pemilik kos, harga, fasilitas, dan juga status. Lalu bawahnya ini adalah tabel ini adalah ontologi graph atau ontologi alurnya, yaitu Ting mempunyai subclass RDF ya, RDFS ya, skema. Ya, Ting ada hash subclass pemilik kos, lalu pemilik kos mempunyai hash subclass harga, lalu harga mempunyai hash subclass fasilitas. Nah, Ting ini mempunyai subclass dari cost setter. Nah, cost setter ini akan saling berhubungan dengan pemilik kos, di mana pemilik kos tadi mempunyai subclass yang begitu. Lanjut. Oke, instansi ontologi selanjutnya adalah instansi ontologi digunakan untuk memasukkan data sesuai pada field-nya, ya, yaitu pertama data properti. Data properti ini instannya adalah Budi, pemilik kos Budi, harganya 600.000, fasilitas kamar di dalam AC, lokasinya Jalan Semarang. Di bawah ini ada implementasi Sparkle, yaitu yang pertama ada 3 implementasi di sini. Yang pertama adalah pencarian berdasarkan harga kos yang harganya diambil dari link URL kosku dan kos DP. Begitu juga yang lainnya, yang B pencarian berdasarkan harga dan fasilitas kos yang di-crawl juga dari kosku dan kos DP. Lalu ada perancangan query berdasarkan data yang telah di-crawl. Nah, ini juga ada yang ketiga ini. Ada lengkap, ada harga, fasilitas, dan juga lokasi. Lalu model pengembangan aplikasi. Ini adalah flowchart-nya. Ya, flowchart di sini saya tampilkan pertama mulai login. Jika user memutuskan untuk login, jika yes maka akan menginputkan username dan password. Dan jika no akan kembali ke home. Lalu jika proses yes, lalu akan setelah memasukkan username dan password mesin akan memproses pencocokan username dan password yang ada pada database. Lalu jika username dan passwordnya ditemukan, maka user akan berhasil login, dan jika tidak, maka akan berada ke halaman register ke bawah. Dan selanjutnya, setelah user login, lalu akan disuguhkan sebuah tampilan home, yang mana nantinya jika user memutuskan untuk mengklik pencarian kos, dapat mencari kos, user yang telah login dapat mencari kos dengan menginputkan harga kos dan juga menginputkan fasilitas kos. Lalu akan ada proses pencarian kos pada URL kosku dan kos DP, lalu akan keluar output berupa kos yang sesuai dengan harga atau fasilitas yang telah ditentukan. Lanjut. Yang ketiga adalah pembahasan desain tampilan login. Desain tampilan ini dalam web UMKOS, dalam tampilan user diminta untuk memasukkan username dan password. Dan apabila tidak memiliki username dan password, maka akan melakukan register terlebih dahulu. Selanjutnya, desain tampilan user. Lanjut. Desain tampilan user yang telah login. Terdapat beberapa filter, yaitu harga, fasilitas, dan lokasi. Data kos yang ditampilkan berasal dari URL web kosku dan kos DB. Selanjutnya, kesimpulan penelitian ini bertujuan agar masyarakat dapat menginputkan beberapa kriteria kos pilihan yang sesuai mereka harapkan dengan web semantik. Penelitian yang dilakukan telah menghasilkan sebuah rancangan permodelan ontologi, skema RDF, implementasi pada Sparkle, dan juga rancangan aplikasi berbasis web cerdas yang selanjutnya akan terus dikembangkan agar tujuan dari penelitian ini dapat terwujud. Sekian presentasi dari paper kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.